Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 3 yaitu ikatan kimia. Nah, pada ikatan kimia ini yang kita bahas adalah salah satunya adalah tentang kestabilan atom. Pada umumnya, atom-atom yang ada di alam adalah atom-atom yang berikatan dengan atom lain membentuk molekul, kecuali unsur-unsur golongan gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini tidak membentuk molekul untuk unsur ini karena sifatnya adalah yang paling stabil. Nah, menurut Lewis dan Purcell mengkaitkan kestabilan gas mulia ini dengan konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon dengan nomor atomnya itu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Kalau kita konfigurasikan di sini memiliki elektron valensinya ada yang 2, 8, 8, 8, 8, 8. Elektron valensi itu adalah elektron yang bagian paling terluar ya. Yang paling ujung ini namanya elektron valensi. Nah, ini termasuk dalam unsur gas mulia itu golongan A yang memang unsur yang paling stabil. Nah, bisa kita lihat kalau secara animasinya, nah ini helium ya. Jadi ada 2 elektron yang memiliki atom. Kalau ini ada 10 elektron untuk neon ya. Bisa dilihat nih animasinya ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gas mulia bersifat stabil karena mempunyai konfigurasi elektron penuh. Yang disebut penuh itu adalah yang memiliki elektron valensinya 8, terkecuali untuk yang helium. Helium itu memiliki konfigurasi duplet atau mempunyai elektron valensinya 2. Jadi yang dikatakan stabil itu berarti yang memiliki elektron valensinya 8 dan yang memiliki elektron valensinya 2 atau dikenal sebagai istilah duplet dan oktet. Oktet itu artinya 8, duplet itu artinya 2. Kalau dilihat dari kestabilan, cirinya dilihat dari elektron valensinya ya, seperti itu. Berikutnya, nah unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi seperti gas mulia itu dengan cara membentuk ikatan. Jadi pembentukan ikatan dapat dengan cara 2 cara, yaitu cara serah terima elektron dan kedua adalah cara pemakaian bersama pasangan elektron. Artinya pasangan elektron itu digunakan secara bersama-sama. Nah, berarti kalau yang cara pertama itu serah terima elektron itu dikenal sebagai ikatan ion. Adapun pemakaian secara bersama elektron tersebut dikatakan sebagai ikatan kovalen. Baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang ikatan ion terlebih dahulu. Nah, proses pembentukan ion. Nah, ini dalam pembentukan ion, suatu atom akan melepas atau mengikat elektron. Karena di sini jelas ada serah terima, berarti ada yang dilepas dan ada yang diterima elektronnya ya. Nah, atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah seperti golongan 1A dan 2A ini cenderung dia melepas elektron. Artinya dia akan menjadi ion positif. Nah, jadi kalau melepas berarti dia disebut ion positif ya. Nah, atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar atau golongan 6A dan 7A itu cenderung menerima atau mengikat elektron, maka disebut juga ion negatif. Nah, contohnya misalkan kita lihat kecenderungannya natrium dan klorida, apakah kedua-duanya melepas elektron ataukah kedua-duanya itu menerima elektron. Nah, coba kita lihat kita cek dengan mencari konfigurasinya dan menentukan elektron valensinya. Mana yang cenderung melepas elektron, mana yang cenderung menerima elektron. Oke, kita lihat nih, satu dulu kita ambil yaitu natrium. Natrium dengan nomor atom 11. Nah, kalau kita konfigurasikan yaitu 281. Berarti elektron valensinya adalah 1 karena yang paling terluar, yang paling ujung yaitu 1. 1 berarti ini cenderungnya melepas semua elektron. Nah, berarti ingat nih, valensi 1 sampai 4 itu kecenderungannya melepas, tapi kalau 5, 6, 7 ini kecenderungannya menerima elektron ya. Nah, kita bisa lihat reaksinya. Kalau disuruh menuliskan reaksi pelepasannya, maka lihat di sini. Ini adalah reaksi
pelepasan elektron. Tadinya Na itu 11, karena dilepas satu elektron berarti akan menjadi Na-nya jadi 10. Nah, jadi ini satu elektron yang dilepas. Oke. Ini Na berarti 11 kan, 2 tambah 8 tambah 1 berarti 11. Awalnya seperti ini, karena ini tidak stabil, maka dia cenderung melepas satu elektron, sehingga menjadi muatannya kalau melepas berarti itu menjadi muatan positif. Berarti Na positif. Positifnya berapa? 1. Kenapa? Karena satu elektron yang dilepas, ya. Berarti menjadi 2 dan 8 konfigurasinya. Dan satu elektron ini akan dilepas. Kalau kita lihat nih animasinya, ini kan satu elektron bagian terluar, artinya yang jauh terhadap inti atom. Ini inti atom, nah ini elektron yang mengelilingi inti atom, ya. Nah, kalau dilepas berarti tinggal 2 kulit yang tersisa. Yang satu elektronnya dilepas, nanti akan diterima oleh si Cl, ya. Nah, seperti itu. Atau apalah nanti berikatan sama apa Na itu, ya. Nah, yang kedua, jadi kesimpulannya adalah Na itu cenderung melepas elektron, ya. Sekarang kita lihat nih yang Cl. Cl itu memiliki nomor atomnya 17. Kalau kita konfigurasikan berarti 2, 8, 7. Berarti valensinya berapa? Valensinya adalah 7. Ini stabil tidak? Tidak, karena yang stabil itu adalah 2 dan 8. Karena di luar 2 dan 8, maka ini dikatakan tidak stabil. Nah, supaya untuk menjadi stabil, untuk seperti gas mulia, maka dia cenderung menerima apa melepas, yaitu menerima elektron, karena valensinya itu di atas 5, 6, 7, ya. Jadi kalau 1 sampai 4 itu cenderung menerima melepas elektron. 5, 6, 7 itu cenderung menerima elektron. Nah, agar stabil maka Cl cenderung mengikat atau menerima elektron. Kalau menerima berarti atau mengikat, maka ini dikatakan sebagai ion negatif. Nah, kita lihat. Cl tadinya kan 17, 2, 8, 7. Nah, reaksinya berbeda. Kalau tadi kan elektronnya sebelah kanan, ya. Kalau ini sebelah kiri karena menerima, ya, dari luar. Berarti tambah 1 elektron supaya menjadi 8, ya. Tadinya 7 menjadi 8. Maka muatannya jadi Cl min. Kenapa minnya 1? Karena menerimanya 1 elektron. Kalau kita gambarkan secara animasi, awalnya Cl seperti ini. Karena dia menerima dari luar 1 elektron, maka dia akan menjadi valensinya jadi 8, yaitu jadi muatan Cl min, ya, seperti itu. Berarti kalau kita simpulkan, Cl ini cenderung menerima elektron. Kalau natrium di sini cenderung melepas elektron, ya, seperti itu.